Waalaikumsalam. Kamu Riz. Masuk Riz. Ini Pak. Silakan duduk. Ya. Sendirian aja. Iya Pak, teman-teman sudah pulang semua. Oh iya, hari ini kelas meeting ya. Jadi Iya. pulang agak lebih cepat. Oh iya. Kemarin 2 hari yang lalu kalian dapat juara 1 ya? Lomba Olimpiade robotik di provinsi ini. Alhamdulillah Pak, kemarin itu tim kami memang benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah bisa dapat juara 1. Saya bangga loh. Padahal saingan kalian itu SMK ternama loh di Jawa Timur. Semua berkat dari dukungan sekolah Pak. Begini Pak, sebenarnya kedatangan saya kemarin itu ada yang ingin saya sampaikan Pak. Karena sekarang saya lagi tidak tenang Pak. Oke. Adakah yang akan dicapai pada konseling kita hari ini? Saya ingin keluar dari masalah Pak, dan ingin menemukan solusi. Oke, kalau begitu karena waktunya agak pendek, agar konseling kita efektif dan efisien, bagaimana kalau seksi konseling kita ini akan kita laksanakan selama 30 menit? Saya setuju Pak. Saya kira 30 menit mungkin sudah cukup, dan saya minta untuk Bapak merahasiakan soal ini Pak. Oke, dalam konseling supaya Rizky tahu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Rizky sampaikan pada pembicaraan kita hari ini akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan keluar ke pihak yang lain. Sekarang coba Rizky ceritakan apa masalahnya. Saya sekarang ini sedang kebingungan Pak. Bingung? Lalu? Ya, dari kebingungan tersebut saya itu jadi susah konsentrasi waktu di pelajaran Pak. Jadi karena kebingungan kamu tidak bisa konsentrasi dengan pelajaran, begitu? Ya, selain itu saya juga sering merenung di kelas. Jadi kebingungan kamu itu membuat kamu ingin menyendiri. Betul, selain kebingungan Pak, saya juga merasa cemas dan resah Pak. Jadi perasaan kamu hari ini, kamu cemas, kamu bingung, dan juga kamu merasa resah, begitu? Iya Pak, itu yang saya pikirkan sekarang Pak. Oke Rizky, mari kita bicarakan lebih jauh tentang masalah kamu. Kamu tadi merasa cemas, merasa bingung, merasa resah. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menyebabkan hal itu semua? Ini Pak, saya kan sudah kelas 12. Jelasnya saya setelah lulus ini, saya itu inginnya ke perguruan tinggi Pak. Lalu? Saya itu dari SMP itu inginnya itu setelah lulus SMA ini Pak, saya ingin kuliah S1 Pak di elektronika. Sayangnya orang tua saya itu tidak menghendaki keinginan saya tersebut Pak. Jadi ada perbedaan prinsip ya tentang masa depan kamu antara prinsip kamu sama orang tua kamu. Nah, kalau boleh Bapak tahu apa yang beda harapan kamu sama harapan orang tua kamu? Ya kan harapan saya memang dari lama, dari SMP itu cita-citanya saya ingin S1 Pak di elektronik. Terus dari keinginan orang tua itu menginginkan saya masuk di D3 saja. Soalnya adik-adik saya kan masih kecil Pak, ada 3 di sana. Nah itu tujuan orang tua saya itu disuruh milih D3 itu karena ya agar lebih cepat lulus, terus bisa cepat membantu adik-adik saya Pak. Kemungkinan ini ada masalah kesulitan biaya ya dari keluarga kamu sehingga orang tua menginginkan kamu untuk kuliah di D3, begitu?
bisa jadi Pak, ya meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan ekonomi atau keuangan kepada saya, ya ayah saya kan cuma supir bus, ya juga penghasilannya nggak seberapa Pak. Oke, kalau begitu coba kita lihat secara lebih mendalam ya, mendetail bagaimana tentang kamu ya. Sebulan yang lalu Rizky ikut tes minat bakat itu kan? Masih Pak, sampai sekarang saya tetap mempelajarinya kok Pak. Bagus sekali. Berarti kamu termasuk orang yang penuh pertimbangan ya. Kemudian bagaimana dengan sifat bakat yang dimiliki? Cocok nggak dengan kondisi kamu saat ini? Cocok Pak. Itu hasilnya itu masuk di jurusan saya Pak. Oke, kalau begitu sekarang kita coba gali lebih dalam lagi untuk sifat negatifnya, sifat positif negatifnya. Bagaimana? Kalau sifat positif saya tekun, ya tidak mudah menyerah. Dan untuk sifat negatifnya itu saya kurang bisa memanajemen waktu Pak. Oke. Berarti dalam hal ini kekurangan kamu adalah dalam memanajemen waktu, begitu ya? Kalau bapak boleh tahu, hobi Rizky apa? Ya kalau di rumah sih otak-atik barang elektronik sama main bola Pak. Oke, kalau gitu untuk nilai-nilai hidup yang kamu perjuangkan saat ini apa? Nilai-nilai yang tetap saya pegang itu, saya ingin nantinya saya bermanfaat bagi banyak orang. Bagus itu. Oke. Ini Rizky, saya tanya, kira-kiranya setelah kamu lulus dari SMK akan melanjutkan ke mana? Yang saya pilih jelasnya yang saya pilih terlebih dahulu itu UNED Pak. Nah kalau nanti gak masuk di UNED, ya saya mencari swasta Pak, ya yang memang benar-benar bagus Pak. Lalu bagaimana sama harapan orang tua kamu? Ya kalau orang tua saya kuliah itu harus mencari yang cepat Pak. Ya seperti tadi adik saya ada 3 yang masih sekolah, dan tujuan dari orang tua saya yaitu Pak, agar saya itu bisa cepat membantu ketiga adik saya. Oke, dari pembicaraan kita ini sekarang sudah tampak jelas ya antara perbedaan harapan kamu dengan harapan orang tua kamu. Nah itu Pak kebingungan saya. Lalu bagaimana Pak untuk kedepannya saya ini Pak? Baiklah Rizky, sekarang Bapak akan kasih kamu skala dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 ini menandakan kebingungan kamu yang sangat berat, dan angka 10 ini menandakan di mana kamu merasa bebas dengan pilihan-pilihan kamu. Kamu terbebas dari kebingungan kamu. Kamu ada di skala berapa? 4 Pak. Berarti kamu berada di kondisi kebingungan yang sangat mengganggu kamu ya. Kamu sekarang sudah kelas 12. Habis ini kamu lulus, dan pilihan ada di tangan kamu. Bagaimana kamu akan mengambil keputusan ini? Iya Pak, saya dari dulu memang selalu mengikuti kemauan orang tua sampai saya capek Pak, sampai sekarang. Oke, kalau begitu mari kita bahas satu persatu ya. Apa yang menjadi keuntungan pilihan orang tua kamu dan pilihannya kamu? Coba kamu ceritakan kepada Bapak. Kalau keuntungan dari keinginan saya Pak, jelasnya
jika saya masuk di S1, saya akan mendapat gelar sarjana, Pak. Dan jelasnya masa depan saya itu lebih baik, Pak. Nah, sedangkan jika menuruti kemauan orang tua, keuntungannya ya menurut saya cuma satu, Pak. Ya kuliahnya itu dalam waktu sebentar. Kita sudah bisa melihat keuntungan kalau kamu kuliah di S1 dan keuntungan kalau kamu di kuliah D3. Sekarang kita bahas apa kerugiannya jika kamu kuliah S1 dan kamu kuliah di D3. Ya kalau ditanya tentang kerugiannya di S1, Pak, jelasnya ya tentang perekonomian, Pak. Ya keluarga saya kan lagi ekonominya seperti ini, terus tidak sesuai dengan harapan orang tua saya, Pak. Nah, sedangkan kerugian di D3, saya itu merasa tidak tercapai cita-cita saya, Pak. Soalnya kan cita-citanya saya kan pengennya sekolah di perguruan tinggi S1, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Itu yang mau saya tanyakan sama kamu. Mungkin nggak kamu kuliah D3? Ya mungkin saja, Pak. Tapi ya kan kayak saya kan nanti jika saya sekolah di D3, nah kalau nantinya saya berbuat masalah, Pak, itu kan juga gimana gitu, Pak, kepada orang tua efeknya. Bermasalah maksud kamu? Bermasalah bagaimana? Tidak, ya malas-malasan lah, Pak, karena nggak sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saya tidak sependapat sama kamu ya Rizky. Biar bagaimanapun juga yang namanya siswa memang harus belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu sungguh-sungguh. Iya, Pak, kok sampai kesana ya pikirannya saya. Oke, berarti Rizky sudah mantap ya mau ambil S1. Iya, Pak, saya memang harus masuk S1, Pak. Lalu bagaimana dengan harapan orang tua kamu? Kalau soal itu saya juga bingung, Pak. Apakah Bapak punya masukan? Sebelum Bapak memberi usul sama kamu, Bapak mau tanya nih, bagaimana dengan biayanya? Ya memang kalau dari biaya mungkin saya ingin mencari beasiswa, Pak, dan juga ingin bekerja sambil kuliah, Pak. Bekerja sambil kuliah, kamu sanggup membagi waktu? Saya rasa mampu, Pak, karena saya juga kan sudah biasa kerja sampingan di rumah. Ini yang kamu sampaikan pada saya, ini kamu karena saking semangatnya atau hanya pikiran sesaat? Justru itu semangat saya, Pak. Bagus, kalau itu semangat kamu, Bapak mendukung penuh pilihan kamu. Banyak, Pak, atas dukungannya. Ya. Terus untuk beasiswa, Rizky sudah tahu informasinya atau belum? Ada, Pak. Ada di UNED itu ada beasiswa untuk prestasi. Nanti kalau Rizky mau daftar, tanya ke bagian TU. Di sana nanti dikasih tahu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rizky lengkapi persyaratannya, nanti Bapak yang akan merekomendasikan. Baik, Pak. Siap. Akan saya lengkapi syarat-syaratnya. Oke. Terus Rizky sudah pernah mencoba mau membicarakan ini tidak sama orang tua? Belum pernah, Pak. Soalnya saya kan takut sama ayah sama ibu. Takut. Kenapa? Ya takut nantinya keinginan saya itu dilanggar lagi, Pak. Gak dibolehin lagi. Oke. Sekarang coba Rizky ambil posisi duduk yang nyaman sambil nyender ya. Coba pejamkan matanya.
Lu bayangkan kamu tidur nyenyak di suasana yang malam, terus dalam mimpimu itu kamu mimpi, kemudian ada kekuatan yang mendorong kamu untuk berani menyampaikan unek-unekmu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu inginkan, apa harapan kamu, dan kemudian kamu terbangun, lalu kamu berani menyampaikan itu kepada orang tuamu, dan akhirnya orang tuamu bisa mengerti apa keinginan kamu, apa yang kamu harapkan setelahnya. Oke Rizky, sekarang buka mata kamu. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah berhasil menyampaikan ini sama orang tua kamu? Yang saya rasakan jelasnya senang Pak. Ya meskipun sekarang masih belum dibolehkan sama orang. Oke. Jadi apa yang akan Rizky lakukan? Ya saya harus menyampaikannya kepada orang tua saya Pak. Bagaimana kamu menyampaikan itu? Begini Pak, biasanya orang tua saya itu setelah makan malam itu biasanya bersantai-santaian Pak di depannya TV. Mungkin saya bisa menyampaikan waktu tersebut. Oke, bagus. Jadi Rizky harus belajar terbuka ya sama orang tua. Oke siap Pak. Terus untuk pilihan universitas perguruan tinggi, mantep Rizky memilih di UNED. Iya Pak, saya ingin mencoba program beasiswanya Pak. Jika nggak masuk atau gagal, saya akan mencari perguruan tinggi swasta Pak. Sepertinya Rizky sudah cukup matang ya dengan rencana-rencananya. Oke, sekarang kalau saya beri skala penilaian dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu kebingungan kamu atas pilihan kamu karena berbeda dengan orang tua, dan angka 10 itu merupakan kemantapan kamu memilih perguruan tinggi karena terbebas dari kebingungan kamu. Kamu berada di skala berapa saat ini? Di angka 8 Pak. Karena kan dari awal saya kebingungan nih kan Pak. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa merencanakan kebingungan saya, terus bisa merencanakan bagaimana saya ke depannya ini Pak. Bagus sekali ya, setidaknya ada peningkatan. Kalau tadi di angka 4, sekarang di angka 8. Berarti kebingungan kamu sudah terjawab ya sekarang? Iya Pak. Oke, karena ini waktu mau habis, Bapak cuma ingin apa yang Rizky peroleh dari hasil konseling kita, mulai dari awal sampai akhir ini. Baiklah Pak, sebelumnya saya datang kemari karena memiliki masalah, karena kebingungan, cemas, resah, ya galau lah Pak pokoknya. Dan itu semua karena masalah saya tentang orang tua saya yang menginginkan saya sekolah di perguruan tinggi D3, sedangkan keinginan saya itu yang perguruan tinggi S1. Dan saya ingin mencari biaya tambahan, dan juga saya ingin membicarakannya langsung dengan orang tua saya. Bagus sekali ya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah merasa lebih baik. Tapi pesan saya satu ya, kamu harus menyampaikannya sama orang tua kamu. Siap Pak. Oke. Sepertinya masalah kamu sudah terjawab, dan karena waktu kita juga habis, Rizky boleh datang ke sini lagi, jangan segan ke sini. Kalau memang mau ada yang dilanjutkan, nanti datang lagi
di jam yang sama atau di waktu yang lain, silakan Bapak siap. Dan bagaimana pengalaman kamu setelah konseling ini dilaksanakan? Ya Pak. Gitu ya. Ya Pak, baik Bu, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya, Pak. Semangat ya. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.